Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Hakim Jaili dalam acara Live Talk Sudut Pandang, sebuah perbincangan yang membahas peristiwa dari perspektif yang seharusnya. Dan para pemirsa, di musim pemilihan presiden ini tentu orang sedang semuanya ingin berbicara dan membincang tentang presiden. Cuman pertanyaannya biasanya siapa presiden yang kau pilih, tetapi sebenarnya ada sebuah pertanyaan yang lebih penting, adalah bagaimana seharusnya presiden atau pemimpin Indonesia itu memiliki kapasitas dan kualitas untuk bisa memahami permasalahan dan juga memimpin rakyat Indonesia. Ini adalah sebuah problem. Oleh karena itu, dalam diskusi malam ini kita akan berbicara mempersiapkan presiden pemimpin Indonesia tahun 2030, dan ini tentu sebuah tema yang sengaja kita hadirkan untuk memberikan pencerahan kepada kita semua bahwa memilih pemimpin bukan soal ikut memilih, tetapi bagaimana kita menjadi pemimpin. Dan itu adalah sesuatu yang penting bagi kita Indonesia. Dan untuk berbicara itu kita kedatangan tamu istimewa jauh-jauh dari Bogor, dari Jakarta sana. Beliau adalah yang pertama adalah Dr. Muhammad Asmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Surabaya. Selamat datang ke Surabaya. Ya, terima kasih. Pak Asmi ini adalah Presiden Direktur Akademi Kepemimpinan yang bernama I Am Presiden. Dan ini sudah berjalan beberapa tahun, dan ini diselenggarakan untuk mencari bibit-bibit pemimpin dan mempersiapkan pemimpin di Indonesia. Sosial kepemimpinan. Dan nanti kita akan banyak bicara Pak Asmi ya tentang kenapa harus ada program I Am Presiden gitu ya. I Am Presiden. Dan yang kedua adalah Mas Agung Giantoro. Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam. Ya, Mas Agung ini adalah salah satu kontestan yang kemudian menjuarai program I Am Presiden tahun 2013 ya. 2013, dan nanti kita akan tahu dan berdiskusi lebih banyak bagaimana sebenarnya hasil godokan program reality show ini I Am Presiden. Dan para pemirsa, tentu ini semoga bisa menginspirasi kita bahwa sebenarnya pemimpin tidak hanya dipilih tetapi harus kita persiapkan, dan itu kadang yang abai kita lakukan. Baik, Pak Asmi, saya sebagai orang media itu agak kaget juga ketika ada orang yang secara sengaja melakukan proses rekrutmen kepemimpinan atau mempersiapkan kepemimpinan dengan judul I Am Presiden. Saya adalah seorang presiden, dan itu dilakukan dengan serius dan sudah berlangsung berapa kali. Kenapa Anda bikin program ini? Ya, sebagai warga negara yang mencintai bangsa Indonesia, maka di sini kita lihat ada kebutuhan pada sosok-sosok generasi muda untuk meneruskan, mewarisi kepimpinan, kebijakan kepimpinan di masa depan. Di sini saya melihat adalah tanggung jawab sebagai setiap warga dan tidak semestinya melalui jentera atau vehicle partai-partai politik ataupun pertumbuhan asosiasi dan sebagainya. Maka orang individu pun bisa. Yang pentingnya itu adalah untuk usaha kita mencari solusi. Bagaimana kita bisa membina sebuah bangsa yang akan dihasilkan ke depan adalah satu bangsa yang berkualitas. Yang menjaminkan satu tujuan negara, di mana harus menjadi satu tanggung jawab sama ada kita individu yang memikirkan ini adalah satu usaha murni yang awal, di mana sebagai tujuan kita adalah untuk melihat 15 tahun ke depan, yaitu sebagai penggagas pada acara Presiden ini kita mempunyai sasaran. Di mana gagasan 2030 dunia telah menyatakan perspektif negara ini telah
menjadi satu potensi menjadi sebuah kuasa ekonomi. Jadi Pak Asmi memilih tahun 2030. Kalau sekarang 2014 atau 2016 tahun yang akan datang. Ada apa dengan Indonesia tahun 2030? Ya, seperti mana prediksi dan analisis tokoh-tokoh pemimpin negara, ekonomi, memprojektingkan Indonesia akan menjadi kuasa ekonomi dunia yang ke-7 besar. Maka di sini untuk menyampai ke sasaran ini, maka kita harus menyadari bahwa ini kepentingan bersama warga supaya memikirkan di sinilah kita usahakan, walaupun usaha acara Unpresiden ini yang diorganize oleh PT CMG Global secara totalnya sebagai main sponsor selama 18 bulan daripada 2012 hinggalah 2013 kita selesaikan acara ini dan berhasil menjuarakan 3 sosok anak muda yang terpilih yang menjuarai acara Presiden daripada semua hasil audisi kita yang mewakili 34 provinsi etnik negara yang terpilih di audisi dan dikonteskan di dalam acara Presiden sebagai platform untuk kita mencari sosok kepemimpinan generasi yang berkualitas, yang dinamik, yang bisa memikirkan sesuatu solusi untuk memikirkan bagaimana sosok pemimpin ke depannya itu memikirkan tentang menjadi pemimpin itu mau membawa negara ini seperti apa dengan gagasannya dan apakah program-program nasional yang akan dibawa untuk menjadikan program yang lebih memikirkan kesejahteraan rakyat. Maka tujuannya kita mengolahkan daripada hasil sosok kepemimpinan ini adalah untuk mengolahkan pewaris pemimpin yang diinspirasikan daripada hasil yaitu Bapak proklamasi kita Bung Karno. Saya kurniakan saya 10 orang pemuda akan saya guncangkan dunia. Maka kapan masa dan waktunya kita akan menghasilkan GMC mencoba menyiapkan 10 orang itu ya. Iya, mudah-mudahan amin. Dari sini mulainya kita mengadakan fondasi ini, walaupun usaha ini sekecilnya, usaha kita ini adalah murni. Karena ini adalah satu-satunya program yang pertama kali yang diadakan di dunia, malah pertama kali kita adakan di Republik Indonesia. Baik, itu artinya selama 18 bulan ya acara ini. Oke, Mas Agung, Anda salah satu kontestan di acara I Am Presiden itu. Anda tahu program ini dari mana? Diundang atau mendaftar? Saya lihat di internet. Lihat di internet, oke. Dan memang ini acara yang luar biasa karena seringkali kita mungkin melihat acara-acara reality show seperti idol-idol dan segala macam yang tampilannya hanya menari dan menyanyi. Menari menyanyi plus sekarang ada ngelawak. Nah, saya kira negara ini tidak hanya membutuhkan menari, menyanyi, ngelawak, tapi negara ini tidak hanya butuh penyanyi dan pelawak gitu ya. Indonesia butuh pemimpin. Menarik ini, oke. Dan kemudian di situ kita digodok untuk bagaimana menjadi pemimpin itu tidak hanya mengutak-atik persoalan dalam negeri yang sudah usang, tapi melihat konstelasi dunia yang sudah berubah jauh cepat dan kita harus punya mimpi dan bagaimana mencapai mimpi itu, tapi bukan mimpi pribadi, mimpi rakyat yang kita pimpin. Mimpi bersama. Ya, mimpi bersama. Dan itu Anda lakukan dalam selama mengikuti 18 bulan itu dari seleksi dari berapa ke berapa waktu itu ya? Saya dari Jakarta diseleksi, kemudian tampil jadi 41 besar, proses lagi jadi 20, 15, 10 sampai 5 besar. Sampai 5 besar. Dan Anda peringkat ketiga. Iya. Apa yang Anda dapatkan dari program ini? Dan luar biasa, mimpi. Dan mimpi itu sekali lagi bukan mimpi di siang bolong, tapi mimpi membawa bangsa dan negara menjadi sebuah mimpi bersama dan bagaimana mencapai mimpi itu. Apa sih yang selama 18 bulan yang Anda ikuti di situ? Ya, saya dibawa touring oleh teman-teman 10 besar oleh Dr. Muhammad Asmi PT CMG, study tour ke Dubai. Di situ kita melihat bagaimana sebuah negeri padang pasir yang miskin papa yang tadinya dari suku Baduy naik onta kemudian bisa berubah menjadi suatu negeri yang sangat makmur. Kita keliling di Dubai itu nyaris tak ada satupun pengemis di jalan. Nah, itu mimpi kami. Bagaimana negeri ini tidak ada satupun pengemis di jalan. Sehingga lampu merah bersih dari para pengamen ya. Bahkan aqua segala macam tidak ada itu sampah di Dubai. Seperti itu. Dan itu awalnya dari negeri Baduy ya. Iya, padang pasir yang gersang. Kemudian menjadi negeri yang seakan-akan menjadi pusat perdagangan dunia di Timur Tengah. Itu Anda melihat apa hasil dari mimpinya ingin seperti Dubai gitu. Apakah karena faktor sekedar kekayaan alam ataukah visi pemimpinnya sebenarnya? Kebijakan seorang pemimpin. Tasarruful imam ala al-yatim manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin adalah untuk kemaslahatan umatnya.
kesejahteraan rakyatnya. Bagaimana seorang pemimpin mencapai kesejahteraan itu dengan apa? Kebijakan yang tepat. Kebijakan. Orang sudah tahulah Pak Asmi ya bahwa pemimpin memang untuk rakyat. Undang-Undang Dasar juga mengatakan. What is the problem di Indonesia? Ya, kita tidak melihat problemnya kepada kepimpinan atau krisis kepimpinan, di mana kita melihat adalah kebutuhan pemimpin yang kita lihat adalah satu tren pemimpin yang mempunyai integritas dan kualitas yang lebih bertaraf dunia, di mana pemimpin kita harus mempunyai satu mimpi sesuai dengan apa yang kita pelajari daripada pemimpin proklamasi kita. Bung Karno memimpikan untuk menuntut kemerdekaan dengan sebuah mimpi besar. Seakan-akan itu tidak mungkin. Ya, kalau tidak ada mimpi besar ini, tidak mungkin kita mempunyai sebuah negara republik Indonesia yang akan berhasil menjadi negara yang kita diami sekali dengan bermartabat, bermaruah ini, yang kaya dengan sumber dayanya. Maka kita juga merasai kebutuhan ini adalah satu tanggung jawab dan kewajiban seorang pemimpin yang akan menghasilkan sebuah gagasan. Gagasan itu bukan hanya merupakan gagasan yang mencipta satu mimpi hanya dengan gagasan, visi misi, tetapi tidak ada solusi sesuai hanya dengan seperti sesuailah kebanyakan. Jadi memang perannya orang politisi mengadakan gagasan, mimpi dengan janji-janji politik. Tapi ini yang kita olahkan digalikan di dalam acara presiden adalah seorang sosok pemimpin generasi muda yang mempunyai mimpi, visi dan juga mekanisme dan roadmapnya untuk menuju sasaran yaitu 2030 nanti. Bagaimana tanggapan dunia ke atas Republik Indonesia ini untuk menjadi kuasa ekonomi dunia. Di sini kita membangun mekanismenya. Mimpi itu strateginya bagaimana, disinilah hasilnya. Anak-anak muda yang kita telah hasilkan daripada 10 besar ini rata-ratanya mempunyai ragam mimpi besar dan gagasan yang luar biasa. Jadi di sini kita tidak melihat problematiknya kepada anak muda ataupun pewaris pemimpin generasi muda ini menjadi problem kepada kepimpinan. Tidak. Kita lihat anak-anak muda ini mempunyai potensi dan talenta yang luar biasa dan beragam-ragam. Baik, terima kasih. Dan itu artinya sebenarnya sebuah kita ingin jadi negara maju harus dimulai dari mau bermimpi, mulai dari sekarang, berani bermimpi dan itu mulai sekarang. Tapi tidak sekedar mimpi, tetapi ada visi, ada roadmap dan how-to-nya, mekanismenya. Bagaimana kita mengaplikasikan? Sehingga kata beliau tadi mengatakan tidak mimpi di siang bolong, tetapi mimpi yang sebenarnya. Baik para pemirsa, nanti kita akan bicara mimpi Indonesia. Tahun 2030 kita mestinya bermimpi tentang apa? Ini penting bagi kita agar kita tidak memilih pemimpin hanya karena faktor uangnya saja, atau kita menjadi pemimpin tujuan cita-citanya agar terpilih kembali pada periode kedua. Itu sesuatu mimpi jangka pendek yang luar biasa tidak baiknya. Baik, kita akan kembali ke acara ini setelah yang lewat berikut ini. Baik, Anda masih bersama saya dalam acara Live Talk Sudut Pandang, sebuah perbincangan yang membahas peristiwa dari perspektif yang seharusnya. Dan kita sedang membincang peristiwa pemilihan presiden 2013 ini, 2014 ini, tetapi tidak dari siapa yang harus dipilih, Prabowo Hatta kah atau Jokowi JK kah, tapi kita memilih mempersiapkan pemimpin Indonesia tahun 2030. Kenapa? Ya, kita diskusikan pertama dengan Pak Dr. Muhammad Asmi, Presiden Direktur JMC yang menyelenggarakan Akademi Kepemimpinan IM Presiden, dan yang kedua oleh Agung Giantoro, juara 3
I Am Presiden 2013. Mas Agung, tadi dikatakan seorang pemimpin harus punya mimpi, sebuah keberanian untuk bermimpi dan siap untuk dikatakan gila dengan mimpi itu. Betul. Kalau kemudian tahun 2030, apa sebenarnya mimpi Anda tentang Indonesia? Iya, kalau Deng Xiaoping itu ingin merubah Cina dari sistem komunis seakan-akan merubah menjadi semi liberal kapitalis, itu dianggap gila saat itu oleh para elit Partai Komunis Cina tahun 1979. Begitupun dengan Rashid Sheikh Al Maktoum di Dubai. Nah, kemudian kalau seorang pemimpin saat itu mengemukakan gagasannya dianggap gila oleh sebagian elit lain di negerinya sendiri, itu pun kita bisa lihat misalkan pada sosok almarhum Gus Dur, yang berpikir out of the box juga pada saat itu memperbolehkan OPM Papua untuk mendirikan Bintang Kejora dan kemudian perayaan Imlek dan segala macam, termasuk di bidang ekonomi. Setahu saya pada saat era Gus Dur itu hutang luar negeri kita menurun drastis dari 2.000 triliun menjadi 1.700 triliun. Nah, kalau sekarang bertambah 2 kali lipat, hampir 2.400 triliun. Nah, jadi saya kira pemikiran-pemikiran seorang pemimpin itu yang bisa berani keluar out of the box itu yang diharapkan bisa mendobrak dan melahirkan perubahan drastis bagi bangsanya. Sehingga pada tahun 2030 itu kita kan mengalami apa yang disebut mendapatkan demografi penduduk. Jadi bonus demografi. Jadi sekitar 144 penduduk kita itu akan mengalami apa yang disebut beban tanggungan yang rendah. Nah, inilah merupakan momentum 2030 di kala penduduk usia kerja kita sangat produktif dan terbanyak, mampu kita stimulasi dengan perubahan besar. 2030 itu 144 juta penduduk Indonesia adalah penduduk produktif. Yang sekarang ini pada baru usia SMP, 20 tahun gitu ya. Itu artinya apa arti penting banyaknya usia produktif pada tahun 2030? Satu, dia sebagai tenaga kerja. Kedua, dia sebagai pasar bagi market. Dan yang ketiga, dia adalah sebagai motivator pembaharuan sebuah negara, karena biasanya pembaharuan sebuah negara itu dimulai dari kelas menengah. Middle class. Jadi bergerak dari tengah lah. Kayak sepak bola sekarang gitu ya. Betul. Pemain midfielder itu akan selalu berpengaruh ya. Nah, dengan kondisi ini apa mimpi Anda tahun 2030? Kita ingin menjadikan Indonesia itu sebagai sebuah ibu kota dunia. Kalau Cina bermimpi sebagai factory world, pabrik dunia. Kalau Dubai berpikir sebagai pusat perdagangan dunia di Timur Tengah, maka Indonesia buat saya 2030 adalah sebagai ibu kota dunia, pusat dari segala pusat peradaban dunia. Kenapa? Alasannya dari mana? Segalanya dimiliki oleh Indonesia. Hanya satu, kebijakan seorang pemimpin yang belum. Yang belum punya kebijakan dan mimpi seorang pemimpin luar biasa. Dan apa yang mendasari Indonesia menjadi ibu kota dunia? Satu, kita mengalami akan bonus demografi tadi. Yang kedua, kekayaan alam kita sebenarnya 10 besar dunia. 10 besar. Keempat, kita jumlah penduduk keempat terbesar di dunia. Terus kemudian kita letak geografis paling strategis di dunia. Keempat, berikutnya adalah luas wilayah kita yang salah satu keempat terbesar di dunia. Dari semua rangkaian kelebihan-kelebihan itu sangat mungkin kita menjadi 5 kuasa ekonomi dunia pada tahun 2030. Dan ada satu lagi, mestinya ada Islam yang damai. Oh ya, betul, Islam yang toleran, pluralis. Dan itu adalah pusatnya di Indonesia. Betul, hanya di Indonesia. Dan itu di NU loh itu. Oh iya, betul. Harus ada pusat Islam. Pak Azmi, Saudara Agung ini kemudian bisa mendefinisikan problem, potensi, juga mendefinisikan mimpinya. Bagaimana Anda mencetaknya menjadi kemudian menjadi memproses seorang calon pemimpin yang kemudian punya mimpi itu? Ya, di sini secara garis besar gimana? Ya, di sini kita mempelajari di mana sosok kepimpinan, selain daripada sosok kepimpinan Bapak Proklamasi Bung Karno dan juga pemimpin-pemimpin yang sebelumnya seperti para presiden kita, Pak Habibie, Bapak Gus Dur dan juga Ibu Mega dan pemimpin-pemimpin yang ada sekarang, mereka ini telah mencontohi suatu kepimpinan yang luar biasa, yang semaksimalnya. Tetapi kita mencontohi juga, mempelajari sesuatu apa yang telah diciptakan oleh para pemimpin sebagai garis panduan para pemimpin ke depan. Kita sekarang di dalam suasana ataupun di kondisi yang berbeda, di mana kita mencari jalan untuk menjadi sebuah negara yang akan
menjadi kuasa yang menawarkan satu competitiveness di dalam semua bidang, dalam apalagi dengan kekayaan sumber daya alam yang ada pada Republik ini. Tentu sekali kita menawarkan sesuatu posisi di mana kita mempelajari bagaimana tokoh pemimpin dunia seperti Deng Xiaoping di China bisa menjadi kuasa ekonomi dunia yang kedua besarnya di dunia, dan juga dengan populasi 1,4 miliar warga disejahterakan oleh seorang pemimpin. Begitu juga negara India, pemimpin Manmohan Singh yang sukses memimpin negaranya dengan 29 tahun menjadi kuasa ekonomi yang kelima besar di dunia dengan 1,3 miliar warganya sejahtera di dalam 29 tahun. Kalau kita persoalkan ini populasi menjadi fakta untuk kita perbandingkan dengan negara Republik Indonesia dengan padatan penduduk 250 juta warga, ini menjadi persoalan kita mana bisa mau compare, mau kompetitif dengan negara ini. Ini bukan fakta. Kalau kita lihat bagaimana Timur Tengah, sebuah negara Islam yang mempunyai satu budaya yang sangat solid dengan budaya kepercayaan, keislamannya, tetapi mengadaptasi satu terobosan yang luar biasa yang lebih bersifatkan bersifatkan mengadaptasi satu seperti mana konsep politik yang dibawa oleh Gus Dur yang membawa satu pluralisme politik yang lebih meluas, menyatukan seluruh kebangsaan Republik ini, mengenal bahwa ini waktunya kita memilih satu gagasan yang lebih harusnya dikuasai oleh rakyat, dan juga kita berkongsi segala anugerah Tuhan yang kepada negara Indonesia ini yang luar biasa ini, bagaimana kita melahirkan pemimpin yang dengan kebijakannya untuk mengurus segala kebijakan sumber daya alam ini, supaya ianya benar-benar menjadi satu amanah yang boleh menghasilkan satu kesejahteraan seperti sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Pancasila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang harus diperhatikan. Maka bagaimana kebijakan ini bisa dapat melahirkan seorang pemimpin dengan gagasannya, di mana acara Ampres ini melahirkan 3 sosok kepemimpinan daripada 10 yang terbaik yang kita telah, mereka memiliki gagasan yang luar biasa dengan agendanya bagaimana, visi misinya. Tidak sekedar gagasan, tetapi ada agenda, agenda yang prioritas untuk negara yang mau dibawa seperti apa ke depan, dan apakah prioritas program-program nasional pemimpin kita maupun bukan hanya pemimpin 2030, malah yang sekarang warga pun menunggu dan menanti apakah program nasional yang akan dibawa oleh para pemimpin kita, program-program nasionalnya untuk kesejahteraan rakyat, program yang boleh menjaminkan sesuatu yang menjawab benak hati, yang inspirasikan rakyat itu seperti apa. Ini yang ditunggukan rakyat, ini yang akan kita jawab, persembahkan untuk Indonesia. Baik, para pemirsa, kita sudah bicara tentang mimpi Indonesia. Sebenarnya Indonesia negara yang besar dengan jumlah penduduk yang besar, dengan wilayah yang besar, posisi yang sangat strategis, kemudian juga memiliki sebuah value keyakinan beragama yang sangat plural tadi dikatakan, dan kemudian rukun dengan berbagai binekanya. Ini sebuah kebiasaan. Hanya tidak saya katakan orang bodoh, hanya orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah sajalah yang tidak menjadikan Indonesia ini negara maju. Oleh karena itu kita akan nanti diskusi lebih jauh tentang how to, bagaimana roadmap-nya, bagaimana agendanya, bagaimana kita bisa merealisasikan potensi itu menjadi sebuah kenyataan ke depan. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Agenda roadmap.
Baik, terima kasih Anda masih bersama saya Hakim Jaili dalam acara Live Talk Sudut Pandang, sebuah perbincangan yang membahas peristiwa dari perspektif yang seharusnya. Dan para pemirsa, kita berdiskusi dan berbincang tentang tema yang sekarang lagi aktual, yaitu mempersiapkan pemimpin Indonesia 2030, 15 tahun lagi, 16 tahun lagi. Saya bersama Dr. Muhammad Asmi, Presiden Direktur JMC yang menyelenggarakan Akademi Kepemimpinan IM Presiden, dan yang kedua ada Mas Agung Giantoro, juara 3 dari program IM Presiden 2013 setahun yang lalu ya. Oke, Agung ya, Anda punya gagasan yang luar biasa menjadikan Indonesia menjadi ibu kota dunia. Iya. Jadi world capital ya. Jadi ibu kota dunia ini sebuah gagasan yang mungkin Anda tadi katakan itu adalah mimpi Anda, bahwa Indonesia bisa menjadi pusat dunia gitu ya. Perdagangan. Problemnya adalah bagaimana Anda mau mencapainya ke sana gitu. Tahapan dan roadmapnya bagaimana Anda bisa ceritakan? Tahapan pertama tentu adalah masalah politik. Kita harus menciptakan politik tetap demokratis tapi stabil dengan pemerintahan yang efektif. Satu itu. Stabil dan pemerintahan efektif. Dan diantaranya adalah birokrasi yang profesional. Birokrasi profesional. Ini adalah pelaksana. Kedua, bagaimana melaksanakannya adalah masalah ekonomi. Selama ini kita hanya fokus masalah APBN, mengutak-atik masalah APBN. Kalau defisit keuangan negara, kita naikin BBM. Defisit keuangan negara, kita naikin listrik. Defisit keuangan negara, kita naikin pajak. Itu jangan sampai terjadi lagi. Itu sangat membebankan rakyat. Oleh karena itu biarkanlah APBN untuk kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Anda tidak sangat bergantung pada APBN? Betul. Apalagi sekarang syarat korupsi dalam pengelolaan APBN maupun perencanaannya. Karena APBN itu hanya 30% dari sirkulasi volume ekonomi negara. 70% adalah dunia usaha atau sektor private. Maka di 70% ini yang kita daya gunakan. Di antaranya dengan apa? Regulasi. Bagaimana menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan dinamis. Korea Selatan seperti itu, Cina seperti itu, Taiwan seperti itu. Negara-negara itu tidak hidup dari APBN? Tidak, mereka mengandalkan sektor yang 70%, yaitu private, dunia usaha. Oleh karena itu bagaimana dunia usaha ini kita ciptakan iklim yang kondusif, tentu dengan regulasi pemerintahan yang efisien dan bersih. Jangan banyak pungli, kemudian birokrasi jangan berbelit-belit, kemudian peraturan buat investasi, investor juga harus rilis jelas. Cina itu hanya 1 minggu, di Dubai hanya 12 hari untuk perizinan. Ini semua kita benahi. Kita bisa sampai berbulan-bulan, 5-6 bulan. Kadang-kadang pembangunan satu pabrik bisa sampai izin 1 tahun, 2 tahun baru keluar. Intangible cost-nya sangat luar biasa. Biaya-biaya silumannya luar biasa. Dan itu yang kedua. Yang ketiga adalah ibu kota kan sifatnya adalah fisik. Dan di situ saya butuh membangun sebuah infrastruktur untuk menjadikan stimulus ibu kota dunia. Apa itu? Pelabuhan laut internasional. Pelabuhan laut internasional. Tidak ada negara maju pun di dunia ini yang besar makmur tanpa pelabuhan yang luar biasa besar untuk menarik semua, baik barang, modal maupun lalu lintas manusia. Ada bisa contohkan negara mana itu? Cina itu pelabuhannya terbesar di dunia, kedua Singapura, kemudian Dubai kalau tidak salah keempat atau kelima, dan lain sebagainya. Amerika itu memiliki 60 pelabuhan laut internasional. Amerika Serikat mana tempat, kita hanya satu tempat di Indonesia yang pelabuhannya akan menjadi internasional? Kita mungkin Pulau Jawa itu Pamanukan, itu sudah ada survei dari kita, itu sekitar kedalaman lautnya di atas 60-100 meter. Pamanukan Jawa Barat. Itu Kabupaten Subang. Saya kira dengan sentral di situ pelabuhan laut internasional kita bangun tidak perlu dengan APBN. Kita dengan BOT, build, operate, transfer, dan mengelola sektor private tadi untuk mendatangkan investasi. Baik, ini yang ketiga ya, ekonomi. Baik, sebelum yang keempat dan seterusnya ini ada pemirsa yang sudah tersambung di sana. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan siapa di mana? Halo? Halo? Oh ya, dengan terputus ya gitu ya. Jadi tapi kira-kira pertanyaannya itu yang keempat apa gitu aja lah. Ya, yang keempat adalah bagaimana membangun pendidikan sumber daya manusia. Dan saya lihat tadi apa Anda? Politik pemerintahan, kemudian ekonomi, ketiga infrastruktur, keempat ini pendidikan sumber daya manusia. Saya lihat NU sudah makin menggeliat dengan itu karena kita NU setahu saya memiliki 60 juta kader anggota. Kalau NU ini berperan dalam stimulus pendidikan dan pembangunan manusia Indonesia yang utuh, ini 60 juta kader atau anggota akan luar biasa sekali. Contohnya kita membangun
dunia pendidikan yang bertaraf internasional. Bagaimana mungkin berkolaborasi dengan perguruan tinggi internasional dengan perguruan tinggi lokal untuk menciptakan sebuah kolaborasi yang efektif. Mas Agung, sebentar, kita tahan dulu. Halo, kita sudah tersambung. Halo? Halo? Selamat malam Selamat malam. Dengan siapa di mana, Pak? dengan Pak Sofian di Sidoarjo. Pak, Oh, Pak Sofian di Sidoarjo. Silakan, Anda ingin berbincang juga di dalam forum ini. Silakan. 68 tahun kita merdeka, kita mengkiri ya reformasi ini, orde lama, orde baru, kualitas pemerintahan DPR, apalagi ketika kita semakin hari semakin menurun. Semakin menurun, Pak ya? Iya, kita Indonesia ini tidak begini, jadi ada jutaan para pahlawan misalnya kalau meninggal karena Sabtu di Indonesia. Kita nggak punya presiden kayak Soekarno, kita nggak punya wakil presiden sekaligus ahli ekonomi Dr. Muhammad Atta dengan ekonomi kerakyatannya. Kita nggak punya Ki Haji Agus Salim, kita nggak punya Bahrudin Lopa, kita nggak punya Sugeng Karno polisi, kita nggak punya yang pengacara, kita butuh orang-orang begitu Pak. Tapi saya nggak tahu, saya pesimis Pak, nanti di tahun 30 mudah-mudahan ada kepemimpinan cuma satu rakyat. Kita udah kalah dengan Iya. kita kalah dengan negeri yang ke Singapura, kita kalah dengan Cina yang 1,2 miliar, itu Pak. Kita krisis di negara sekarang Pak. Pada seorang pemimpin itulah yang memajukan negara ini Pak. Ya. Kalau berpikir oleh Amri, nah Ya. bila pemimpin seakan-akan kamu mentahki saya gitu Pak. Ya. Apa tidak ada wibawa, apa dia jalur marunya negara. Kita seakan-akan jadi warga negara kedua di negeri sendiri. Ya. Di sana kita jadi para pembantu, di negeri sendiri kita banyak pelaku, banyak pembantu, banyak buruh. Kemajuan apa yang kita dapat itu? Belum lagi setiap hari kita mencari maunya negara, koruptor, narkoba, Wes. teroris. Ngeri. Segudang masalah. Ya, segudang masalah. Kesimpulan. Bukan visi-misi aja yang kita butuhkan tindakan nyata. Ya. Ini 240 juta di tahun 2030 tidak tahu berapa jumlah Indonesia. Ya. Gitu Pak. Ya. Itu sandang panggul gitu Pak. Kita udah bosan dengan keadaan begini. Bosan, Pak ya? Iya. Sama, saya juga bosan. Ya. Kalau Bapak punya rasa nasionalisme, kasihan berapa ratus juta saudara Bapak jadi pembantu, jadi pelacur, jadi apa, jadi TKI, TKW yang patung di negara sana. Ya. Jadi progeni Bapak, tapi apa yang terjadi ini semua pola dari Ya. pemimpin kita, calon makhluknya, itu Pak, kualitas mereka DPR-nya. Ya. Apa kira-kira usulnya? Ya dengan Pak. Kita ya ini sangat optimis Pak, karena Indonesia ini jutaan orang meninggal pahlawan di sini. Kita optimis Indonesia akan Oke. bangkit lagi tahun 2030 Baik. itu Pak. Baik, Bapak mendukung gerakan ini ya untuk mempersiapkan pemimpin Indonesia yang berkualitas tahun 2030. Tuhan pun akan tahu Indonesia nggak tenggelam untuk selamanya. Amin. Baik Pak, terima kasih atas dukungan dan juga analisis Anda dari Sidoarjo. Loh, rakyat kita udah kayak gitu semua ini Pak. Apa komentar Anda dengan telepon tadi? Ya, terima kasih pada para Bapak yang bertanya. Ya. Bagi saya itu solusinya untuk mengatasi para masalah-masalah TKI, problematik yang mengakibatkan warga ini yang kita hadapi sekarang ada sekitar 30 juta pengangguran. Pengangguran. Misalnya. Sekarang 30 juta Ya. pengangguran. Jadi kalau dalam program acara kita ini kita lihat dari segi perspektif industri otomobil misalnya. Sekarang Republik Indonesia ini sebagai pengguna mobil. dan pembeli kepada hasil produk Luar negeri. mobil-mobil luar negara, Jepang sama ya, Eropa. model dari Eropa, model-model dari Korea. Jepang, Korea dan segala macamnya. Kita menjadi hanya pembeli kebanggaan saja, kita Pak, ya? juga, ya. Jadi sejumlah 1,5 million units per tahun yang 1,5 million mobil yang kita 1,5 juta beli, ya, mobil, 1,5 yang juta kita mobil. beli dan kita gunakan Ya. per tahun. Dan itu kita bangga. Kita tahu nggak Pak, Mas Hakim ya, Iya. satu mobil itu dengan pemasangannya membutuhkan 20 orang tenaga kerja untuk memasang sebuah CKD, Mengassembling lah ya. mengassembling Assembling, CKD rakit complete satu mobil. dan otomobil ini. Jadi di sini 20
tenaga kerja untuk menyiapkan siap jual misalnya di assemble di negara Republik. Ini 1,5 juta mobil per tahun kali sudah 30 juta, selesai permasalahan kita. Gitu ya. Ini baru potensi pemasarannya untuk di Republik Indonesia. Tetapi bagaimana kalau pemimpin kita memiliki satu mimpi yang besar? Ya, sekarang kita menjadi pemain dunia. Kita menargetkan sasaran 20 ke 25% sasaran market dunia. Dengan target kita bukan hanya diperalat ataupun dipergunakan oleh produk asing, malah kita mengambil keuntungan dari situ, negara mengambil keuntungan dari situ, kita dengan memasang dengan target 5 juta unit per tahun. Maka kita sudah punya potensi mengekspor 3,5 juta mobil per tahun, 1,5 juta mobil hanya pasaran domestik, dengan hasil pengeluaran lowongan peluang pekerjaan itu dengan 100 juta. 100 juta. Kalau 20 kali 5 juta mobil per tahun, bagaimana kita setelah melowongkan peluang pekerjaan bahwa ternyata ini TKW itu suruh pulang semua, pulang. Nggak ada yang mau ke luar negara, maka di sini solusinya. Ini solusi hanya satu bidang yang telah kita hasilkan daripada riset dan galian daripada anak-anak muda, dan itu akan kita wujudkan ke depan. Insya Allah ini tergantung kepada keberanian pemimpin kita melaksanakan terobosan ini di mana letaknya potensi perekonomian, industri otomobil atau industri berat, industri pangan, industri ini akan kita jadikan sebagai perspektif prioritas untuk mempertumbuhkan ekonomi Republik ini. Seharusnya ada plan. Plan itu adalah plan mengadakan zona-zona ekonomi yang akan menjadi sumber simulasi pertumbuhan ekonomi yang akan diperluaskan untuk menjadi satu punca untuk bangsa Republik ini untuk mempertingkatkan kualitas kehidupan kita menjadi kelas bangsa dunia. Maka di sinilah adanya acara ini, dan itu semua sangat mungkin ketika dipimpin oleh orang yang berani bermimpi dan berani memimpin dengan visioner. Kalimatnya berani bermimpi dan berani memimpin. Baik para pemirsa, sekarang itu 2030. Nanti kita akan bicara kalau sekarang ini Mas Agung ini jadi Presiden Republik Indonesia, gitu ya. Apa yang harus kita lakukan sehingga Anda bisa mulai mempertimbangkan memilih siapa, tidak karena mengikuti para kiai Anda, tetapi karena itu berasal dari sebuah keyakinan dan pengetahuan Anda. Jangan kemana-mana, saya akan segera kembali. Baik, terima kasih Anda masih bersama saya dalam acara Live Talkshow Sudut Pandang, sebuah perbincangan yang membahas peristiwa dari perspektif yang seharusnya. Dan para pemirsa, kita sedang membahas tentang bagaimana mempersiapkan pemimpin Indonesia tahun 2030, 14, 16, 15 tahun lagi. Kita akan masuk kepada era di mana Indonesia diprediksi menjadi 7 kekuatan dunia. 7 kekuatan utama di dunia. Dan kemudian tadi Mas Agung mengatakan Indonesia akan menjadi ibu kota dunia. Dan Pak Asmi sebagai CEO GMC, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang properties dan terkait dengan ini menggelar acara akademi kepemimpinan I Am President. Dan tadi kita sudah bicara Pak, sekarang Indonesia Now.
Indonesia saat ini. Oke, 2030 kita mau menjadi Indonesia. Tadi Pak Asmi dengan fasih mengatakan bahwa kita bergerak di bidang otomotif saja ya. Seandainya kita tidak hanya bisa membeli mobil, tetapi kita bisa menciptakan mobil, maka 30 juta pengangguran itu bisa diselesaikan. Bahkan kita dapat 100 juta. Tetapi anehnya justru pemerintah dengan bangga mengatakan inilah mobil murah gitu ya. Mobil murah tetapi beli di luar negeri. Beli di luar negeri. Waktunya kita berpartisipasi sebagai player, malah kita mengekspor jangan hanya membeli pendapatan hasil. Tentu sekali ini akan menghasilkan pendapatan kepada negara. Kalau misalnya satu unit kontribusinya daripada sales tax-nya itu dapat 2.000 US dollar. Kita bayangkan 5 juta unit per bulan. Dan itu menurut Pak Asmi yang keliling di berbagai negara tidak sulit ya? Enggak. Itu kan modelnya branding dunia. Branding dunia. Dan kita akan tanya kepada presiden kita tahun 2000. Agung, itu kalau Anda gitu ya, ada kesempatan satu pasangan Prabowo Hatta, yang kedua Jokowi JK, yang ketiga Agung sama siapa lah gitu. Kira-kira kalau Anda dicalonkan presiden tahun ini, apa sih sebenarnya yang Anda lakukan? Satu, saya akan bentuk pemerintahan kabinet merit system. Kabinet yang isinya orang-orang profesional pada bidangnya. Orang-orang profesional di bidangnya. Bukan kabinet bagi-bagi jatah menteri. Bukan kabinet belum jadi presiden udah nawarin kursi menteri di depan publik. Bukan. Satu itu. Baik. Kedua adalah membangun pemerintah berdasarkan master plan. Kita jangan hanya menjadi presiden tanpa master plan. Bagaimana membangun negara ini, konsepnya apa, strateginya apa, programnya apa. Sumatera dijadikan apa, Jawa dijadikan apa, Papua dijadikan apa, Kalimantan dijadikan apa. Master plan itu harus jelas terbentang. Nah, dari dua itu saya menjadi kabinet profesional, bukan bagi-bagi kekuasaan, dan saya memimpin pemerintahan dengan master plan yang jelas. Insya Allah saya menjadi alternatif yang tak tertandingi di antara dua pilihan. Luar biasa, dan pasti terpilih kan? Insya Allah. Dan saya akan sangat bahagia karena sudah mewawancarai Presiden Indonesia gitu kan? Amin. Tetapi tahapan gitu ya, tahapan. Anda melihat Presiden SBY dengan 2 periodenya dulu sangat digadang-gadang ya, karena orangnya gagah, ganteng, dianggap kemudian ilmiah, pidatonya kayak gini lah, artinya tertata. Tetapi kenyataannya hutang kita semakin banyak. Apa sih sebenarnya Anda melihat analisis 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir setelah kita reformasi? Iya, ada kelebihan, ada kekurangan. Itu namanya manusia biasa. Kekurangannya diantara kita hutang nambah, pertumbuhan ekonomi kita baik tetapi tidak mengakar ke bawah, jadi meningkat ke menengah atas. Pertumbuhan 5-6%, tapi koefisien Gini kita atau indeks kesenjangan kita bertambah 0,41. Itu sudah sangat parah. Sangat parah. Itu sangat parah kesenjangan kita. Padahal yang dibangga-banggakan oleh pemerintah adalah pertumbuhan ekonominya, tapi kesenjangannya nggak disebut. Tidak disebut. Dan kemudian kelebihannya ya sudah cukup demokratis. Nah, itu harus kita akui lah kelebihannya. Kemudian kedua, mampu sedikit mengelola konflik. Cuman itu tadi konfliknya ini dikelola dengan cara bagi-bagi kekuasaan. Bagi-bagi kekuasaan. Sehingga bagi-bagi kekuasaan itu tidak menyelesaikan masalah. Sangat tidak menyelesaikan masalah untuk sebuah bangsa dengan segudang masalah. Dengan seperti tadi pemirsa tadi. Gitu. Ya baik. Pak, ini artinya ini bisa kita teliti lah di antara calon-calon presiden yang akan datang itu kan saya kira 2 hal. Jadi sebuah kepemimpinan yang efektif gitu ya, melalui sebuah pasukan yang luar biasa. Dan yang kedua ada roadmap. Kalau Anda bisa melihatnya, mengomentarinya bagaimana sebagai tim pengujinya ini? Ada kritik nggak kira-kira? Ya, kalau dari kedua pihak capres presiden kita lihat ya kedua-duanya adalah satu anugerah pemuda-pemuda yang digunakan Allah Subhanahu wa taala kepada pemimpin kita yang punya talented, punya gagasan yang berbeda-beda. Satu citizen yang sangat baik, cuma putra terbaik bangsa yang telah ada pada hari ini, dan cuma yang kita inginkan adalah sebuah komitmen, bukan hanya janji, bukan hanya janji-janji politik yang cantik dengan mimpi dan juga gagasan, visi dan misinya, tetapi komitmen prioritas yang sekarang adalah melayani. Ya, sesuatu yang dikehendaki warga itu seperti apa, sesuai dengan
objektifnya impian negara itu mau seperti apa 5 tahun ke depan ataupun 10 tahun ke depan, dan juga apakah sesuainya dengan inspirasi rakyat yang memaukan. Ini sekarang permasalahannya lah permasalahan kesejahteraan. Bagaimana kesenjangan ini bisa meratakan kepada rakyat dengan kekayaan yang diwariskan pemimpin negara sebelumnya kepada pemimpinnya akan datang, untuk membahagikan lebih adil keadilan sosial untuk ke seluruh rakyat Republik ini. Tentu sekali ini yang ditunggu-tunggu oleh rakyat. Maka kalau solusinya mungkin Pak Agung telah banyak menggali banyak strategi yang ditunggukan rakyat adalah satu strategi yang sekarang bukan menunggu pemimpin tokoh capres kita ini dengan gagasan yang begitu panjang, pidato yang dengan abstrak, mau melaksanakan 39 pages misalnya gagasan, kemudian dengan 9 pages itu tentu 10 tahun tidak mencukupi untuk dilaksanakan, tetapi prioritasnya seperti apa? Nah, itu yang penting. Permasalahan kesejahteraan, prioritasnya adalah bagaimana kita mempertingkatkan kualitas kehidupan bangsa untuk menjadi bangsa yang berkelas dunia, dan dunia ini mau mencapai sebagai sebuah negara kuasa ekonomi dunia ini. Bagaimana mekanisme mereka ini? Itu yang ditunggu-tunggukan oleh rakyat. Dan kita ingin mendapatkan jawaban itu dari para calon presiden kita. Baik, para pemirsa, jelas sekali tadi Mas Agung menjelaskan sebuah langkah sebenarnya sederhana untuk menjadi presiden Indonesia hari ini. Cukup sederhana, ciptakan kabinet yang Anda katakan yang merit system ya. Jadi mereka bukan bagi-bagi hasil, bukan disebarkan kepada koalisinya gitu. Yang kedua tadi ada peta gitu ya. Ada master plan yang jelas, dan itu antara Jawa, luar Jawa dan sebagainya. Dan itu saya kira sesuatu yang Anda bisa jadikan pertimbangan untuk memilih presiden yang akan datang. Baik, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera masuk ke segmen kesimpulan yang sebentar lagi kita akan ikuti bersama. Saya akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama saya dalam acara Live Talk Show Sudut Pandang, sebuah perbincangan yang membahas peristiwa dari perspektif yang seharusnya, dan kita memotret peristiwa pemilihan presiden Republik Indonesia tidak dari kubu dua kontestan, tetapi kita bicara bagaimana sebenarnya presiden atau pemimpin Indonesia tahun 2030, di mana Indonesia akan menjadi negara, punya kekuatan negara ke-7 dunia yang akan memimpin dunia. Dan saya bersama Dr. Muhammad Asmi, penggagas IM Presiden, sebuah akademi kepemimpinan yang sudah berjalan beberapa tahun, dan yang kedua juga ada Mas Agung Giantor. Dia adalah juara 3 di program ini atau IM Presiden 2013. Dan Pak Asmi, Mas Agung, ini kita di ujung acara kita. Sebenarnya banyak yang harus kita diskusikan ya, tetapi waktu yang cukup ini, bahwa sekarang what will we do gitu ya. Saya kira kalau memang dari inspirasi IM Presiden, Agung dulu, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh rakyat Indonesia terkait dengan mempersiapkan pemimpinnya di tahun-tahun menyikapi hopeless dari salah satu pemirsa tadi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wah, mantap. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum atau suatu bangsa jika kaum atau bangsa itu tidak merubah nasibnya sendiri. Salah satu merubah nasib suatu kaum atau bangsa yang terpuruk adalah lahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah.
Dengan pemimpin yang amanah, insya Allah bangsa itu akan berdiri tegak dan menatap masa depannya sendiri. Pemimpin yang tidak mewakafkan bangsanya untuk kepentingan diri dan keluarganya, tapi pemimpin yang mewakafkan diri dan kehidupannya untuk bangsa dan negerinya. Itu aja. Dia harus urusannya sudah selesai gitu ya. Dengan Jadi diri. dia tidak ingin jadi untuk 2 kali gitu ya, 2 periode kedua gitu ya. Dia tidak ingin tenar, tidak ingin kaya. Tidak ingin kaya. Selesai dengan Kalau dirinya ingin sendiri. kaya, pengen tenar atau mengembalikan hutangnya, jangan jadi pemimpin. Betul. Baik, Pak Asmi, apa closing statement Anda? Ya, kebutuhan pemimpin yang secara analisis dan research yang telah kita capaikan setelah 18 bulan kita melaksanakan acara presiden, di mana kita dapat membuat kesimpulan di mana kebutuhan kepemimpinan yang kita cari sekarang adalah seorang sosok negarawan yang mempunyai kepentingan untuk kepentingan negara dan rakyatnya dengan gagasannya itu menjawabkan segala kebutuhan rakyat, kepentingan yang ingin diinspirasikan rakyat, di mana contohnya yang wajib misalnya sebagai calon presiden Pak Agung yang mempunyai keinginan untuk menjadi seorang pemimpin atau presiden di 2030 sekarang harus menjelaskan bagaimana strategi beliau untuk mengatasi permasalahan kesenjangan kesejahteraan yang jauh perantaraan dengan rakyat yang di perbandingan negara yang maju. Misalnya permasalahan sekarang kalau dia dengan penuh komitmen gagasannya kepada rakyat menjawabkan sewaktu dia menjadi presiden tidak ada kenaikan BBM 5 tahun. Tidak ada kenaikan. Ini sudah mencukupi menjawab segala permasalahan, mau dari segi permasalahan yang menimbulkan recession ataupun bebanan kepada rakyat. Jadi efek dominonya dan juga productivity, business, factory, pabrik ini akan menambahkan produktivisi produk-produk yang akan menjadi bahan ekspor kepada negara. Disinilah kita lihat satu jawaban yang ditunggukan rakyat dan juga bagaimana program-program yang akan menjaminkan pada rakyat di mana setiap perayaan perayaan besar negara yang kita sambut dengan kebahagiaan, tiba-tiba dengan kenaikan sembako, maka jaminan beliau sebagai pemimpin tidak ada kenaikan bahan-bahan sembako, material di dalam pemerintahan beliau. Inilah komitmen sebagai pemimpin yang akan memprioritaskan satu jawaban yang ditunggukan rakyat. Baik, dan itu adalah harapan kita semua, Pak Asmi, dan saya dan kita semua TV9 akan siap untuk bersama dengan GMC ke depan untuk ayo kita mencari para pemimpin bangsa kita di masa datang, dan mestinya partai politik yang melakukan rekrutmen politik, tetapi jawab bersama partai politiknya lagi kena penyakit NPWP katanya. Nomor piro, wani piro, sehingga nanti partai politiknya belum bisa berfungsi. Tapi ke depan partai politik harus menjadi garda terdepan bagi proses rekrutmen politik. Kita berharap semoga sistem politik kita menjadi lebih baik ya. Terima kasih Pak Asmi kehadirannya jauh-jauh dari Bogor. Terima kasih, dan Anda bisa menyaksikan TV9 dari Bogor, Pak ya. Sudah bisa. Alhamdulillah. Yang potensi saya lihat ada inilah terobosan. Baik, selamat kepada terima kasih. Dan Pak Asmi datang ke sini karena habis nonton acara kita di Bogor ya. Terima kasih, dan juga Pak Mas Agung ya. Sama-sama. Dan saya berharap kalau jadi presiden jangan lupa lah dengan kita ya. Dan kita berharap semoga Anda menjadi Anda atau orang-orang seperti Anda yang akan memimpin Indonesia ke depan. Baik, terima kasih. Dan para pemirsa, pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Syubbanul yaum rijalul ghad, dan artinya jangan meremehkan pemuda kita hari ini, atau jangan abai terhadap pemuda hari ini, karena pemuda hari ini dialah yang nanti akan memimpin kita semua di masa tua. Oleh karena itu, siapkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin bangsa itu dengan memperkenalkan semua karakter bangsa ini dan wawasan bahwa dunia ini sangat luas, dan itu semua harus dilakukan secara tertata dan sistematis. Kita akan ketemu kembali dalam acara Live Talk Sudut Pandang yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.